Patrick Kluivert berapi-api tatap laga timnas Indonesia versus Jepang. Kami punya kemampuan. Keisuke Honda terkejut lihat permainan timnas Indonesia dan berharap lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih kepala hingga direktur teknik Moto Jai Idzes harus merapat ke Bologna? Kenapa? Aroma mencurigakan di balik bidding tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak desak AFC FIFA transparan. Patrick Kluivert berapi-api tatap laga timnas Indonesia versus Jepang. Kami punya kemampuan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berapi-api tatap laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menegaskan timnya tak ciut untuk hadapi kekuatan timnas Jepang. Menurut Patrick Kluivert, timnas Indonesia punya skill atau kemampuan yang bisa membawa tim meraih kesuksesan. Tak ayal, dia tak gentar menghadapi tim manapun, termasuk Jepang. Ya, timnas Indonesia akan hadapi Jepang di laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Panasonic Stadium, Osaka, Jepang pada 10 Juni 2025. Jelang laga itu, Rizky Ridho dan kolega baru saja menang 1-0 atas Cina. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Patrick Kluivert mengakui kualitas dan pengalaman yang dimiliki Jepang. Akan tetapi, dia tegaskan timnas Indonesia juga punya kualitas yang bisa menyulitkan tim tuan rumah dalam laga nanti. Ya, mereka menunjukkan skill dan jadi juara grup, tim yang kuat. Tapi, kami tentu saja juga punya skill, kata Patrick. Keisuke Honda terkejut lihat permainan timnas Indonesia dan berharap lolos ke Piala Dunia 2026. Begini katanya. Mantan pemain Jepang, Keisuke Honda, terkejut melihat permainan timnas Indonesia. Ia berharap agar tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tampil baik di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani, timnas Indonesia meraih 12 poin. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasemen. Sementara grup C, tim asuhan Patrick Kluivert itu menyisakan satu pertandingan lagi melawan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Meski begitu, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak selanjutnya itu akan mulai digelar pada Oktober 2025. Saya rasa Anda semua lebih dahulu daripada saya. Saya baru saja melihat hasil terkini timnas Indonesia. Itu membuat saya terkejut, kata Keisuke Honda kepada awak media. Mantan pemain AC Milan itu melihat timnas Indonesia banyak mempunyai pemain-pemain berkualitas. Ia juga memuji permainan pemain-pemain muda timnas Indonesia. Saya juga dengar timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Jadi masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia 2026, kata Keisuke Honda. Itu luar biasa. Perjuangan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak mudah. Sebab, dari 6 negara yang tampil, hanya 2 tim saja yang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga menjadi tim pertama Asia Tenggara yang bisa melaju ke babak keempat. Ini menjadi prestasi luar biasa bagi timnas Indonesia. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara Asia Tenggara. Tidak mudah, bukan? Jadi, saya harap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Tutup Keisuke Honda. Samurai Biru, julukan timnas Jepang, sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, mereka menjadi pemuncak klasemen C dengan 20 poin. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kepala hingga direktur teknik Moto Jai Idzes harus merapat ke Bologna? Kenapa? Jika sebelumnya Inter Milan dan AC Milan dirumorkan siap merekrut kapten timnas Indonesia Jai Idzes, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, TGL 10 Juni besok, antara Jepang melawan timnas Indonesia, Jai Idzes terus dirumorkan bakal meninggalkan Venezia. Terbaru, minat serius datang dari Bologna. Sang juara Coppa Italia kemarin ini benar-benar berminat kepada Jai. Mengutip di Reta Calcio Mercato, pelatih Bologna yakni Vincenzo Italiano mengkonfirmasi pergerakan Bologna yang ingin merekrut kapten Venezia dan timnas Indonesia, Jai Idzes. Selain Idzes, Bologna juga ingin memboyong Roman Vega dari Argentinos Juniors. Rencana Bologna musim depan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Marco Di Vaio selaku direktur teknik Bologna juga sudah lama memantau Idzes. Selain itu, Bologna juga sempat memantau bek timnas Indonesia lainnya yakni Maes Hilgers. Aroma mencurigakan di balik bidding tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak desak AFC FIFA transparan.
Proses penunjukan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai memunculkan aroma mencurigakan. Federasi Sepak Bola Irak, IFA, mendesak Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan FIFA untuk membuka secara gamblang mekanisme bidding yang hingga kini masih tertutup rapat. Irak yang sudah memastikan tempat di babak keempat, merasa perlu angkat suara menyusul isu bahwa dua negara kaya di kawasan, yakni Arab Saudi dan Qatar, digadang-gadang bakal kembali menjadi tuan rumah secara otomatis. FIFA pun telah melayangkan surat resmi kepada AFC dan FIFA pada Sabtu, 7 Juni 2025, malam, menuntut keterbukaan dan keadilan dalam proses bidding. Mereka juga menyatakan telah mengajukan diri secara resmi sebagai tuan rumah dan menyanggupi seluruh tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan, termasuk logistik, keamanan, hingga pembiayaan. Asosiasi Sepak Bola Irak menyerukan keterbukaan penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah putaran keempat kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026, bunyi pernyataan resmi IFA. Dalam suratnya, IFA turut menyebut Indonesia sebagai federasi lain yang mendukung transparansi proses ini. Langkah ini diyakini akan memperkuat kepercayaan antar negara peserta dan menjaga prinsip kesetaraan di dalam sepak bola Asia. IFA mengklaim telah mempersiapkan infrastruktur dan dukungan pemerintah untuk menjadi penyelenggara. Mereka juga menegaskan bahwa Irak telah sukses menyelenggarakan sejumlah event besar sebelumnya dan memiliki pengalaman organisasi yang cukup. Irak memiliki infrastruktur olahraga yang maju dan pengalaman penyelenggaraan, serta antusiasme tinggi dari masyarakat. Kami siap jadi tuan rumah yang setara dengan status sepak bola Irak dan Asia, tulis IFA. Yang menjadi sorotan, hingga saat ini FIFA dan AFC belum memberikan kejelasan siapa yang akan ditunjuk menjadi tuan rumah babak keempat. Padahal turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung dalam format sentralisasi, dengan 6 tim dibagi ke 2 grup dan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025 mendatang. Proses bidding yang tidak diumumkan ke publik ini memunculkan tanda tanya besar, terlebih jika benar Arab Saudi dan Qatar akan kembali menjadi penyelenggara tanpa kompetisi bidding terbuka. IFA menutup pernyataannya dengan harapan agar FIFA dan AFC dapat mengambil keputusan yang profesional, adil, dan berpihak pada kemajuan sepak bola Asia secara menyeluruh. Jika dibiarkan, potensi konflik kepentingan dan dominasi tuan rumah oleh negara tertentu bisa menjadi presiden buruk bagi citra AFC dan FIFA di mata federasi lain. Desakan IRA ini bisa jadi awal dari gelombang tuntutan transparansi yang lebih luas dari negara-negara peserta lainnya, termasuk Indonesia. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.